Bagaimana jika seorang Jenderal Kopassus datang ke kantor polisi untuk mengambil motor adiknya, malah bertemu dengan seorang oknum polisi licik? Bukan hanya itu, polisi tersebut berbuat kasar terhadap jenderal. Jenderal langsung menghajar polisi itu. Lalu jenderal mengisyaratkan pasukan TNI untuk menabrak masuk menggunakan panser. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah memberi isyarat bahwa akan ada badai yang tak sekadar datang dari langit. Di depan gerbang Polsek Cempaka Putih, seorang pria berusia sekitar 55 tahun berdiri tegap. Meski mengenakan pakaian sipil sederhana, kemeja lengan panjang abu-abu dan celana kain gelap, namun posturnya yang tegap dan sorot matanya yang tajam membuat beberapa orang yang berlalu di sekitarnya spontan menoleh. Dialah Jenderal TNI Abdurrahman, salah satu perwira tinggi aktif yang dikenal keras, berprinsip, dan ditakuti bahkan di lingkungan militer sendiri. Hari itu ia tengah mengambil cuti dinas, namun langkahnya menuju kantor polisi bukan untuk bersantai atau menengok teman lama. Ada amarah yang disembunyikan rapi di balik wajahnya yang dingin. Aura kepemimpinan terpancar kuat dari setiap langkah yang ia ayunkan, membuat udara sekitar seolah ikut menegang. Tidak banyak yang tahu siapa dirinya, tapi siapapun yang melihat pasti akan berpikir dua kali sebelum berani bersikap sembarangan. Ia memasuki halaman kantor polisi dengan langkah mantap, namun tertahan oleh emosi yang dijaga rapat-rapat. Tangannya menggenggam erat sebuah map coklat kusam yang berisi salinan surat kendaraan dan bukti foto saat adiknya, Reza Pranata, ditilang 2 hari lalu. Bukan karena melanggar rambu lalu lintas, tidak pula karena berkendara ugal-ugalan. Adiknya hanya tidak mau memberikan uang rokok saat dihentikan seorang oknum polisi di perempatan jalan. Motor Matiz milik Reza langsung disita, tanpa diberi surat tilang resmi, dan diminta datang ke kantor untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Hari itu, Jenderal Abdurrahman tidak datang sebagai seorang abang biasa, tetapi sebagai prajurit negara yang geram melihat institusi hukum dipermainkan oleh para pengkhianat berseragam. Langkahnya makin dalam. Menembus pekarangan kantor itu, tatapan matanya menyapu tajam. Setiap sudut bangunan yang tampak mulai kusam, menyiratkan betapa kotornya praktik yang mungkin sudah berlangsung bertahun-tahun di balik dinding itu. Begitu melangkah ke dalam gedung utama, suasana terasa jauh dari profesional. Ruangan itu semestinya menjadi tempat pelayanan dan penegakan hukum. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Beberapa polisi tampak malas-malasan bersandar di kursi plastik, dengan kaki naik ke atas meja. Ada yang memainkan ponsel sambil tertawa melihat video, ada yang merokok di pojok ruangan padahal jelas tertulis larangan merokok di dinding. Bau kopi basi dan asap rokok menyatu, memenuhi udara dengan kesan jorok dan semrawut. Tak satu pun dari mereka menoleh atau menyapa pria yang kini berdiri di tengah ruangan. Seolah sudah terbiasa melihat warga datang dengan keluhan atau permintaan, lalu dibungkam dengan intimidasi atau kompromi uang. Jenderal Abdurrahman berdiri diam sejenak, memperhatikan semuanya dengan wajah tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Sampai akhirnya, salah satu polisi bertubuh tambun yang sedang duduk di balik meja bertanya pelan tanpa menoleh. "Ada perlu apa, Pak?" Suaranya malas, seperti tak menganggap serius kehadiran pria itu. "Nama saya Abdurrahman. Saya datang untuk mengambil motor adik saya yang ditilang, atas nama Reza Pranata." Ucapnya datar, namun jelas. Suaranya tenang, namun ada nada ancaman tersembunyi di balik pengucapan yang nyaris tanpa emosi itu. Beberapa polisi yang tadinya tampak cuek kini saling melirik. Salah satu dari mereka yang berdiri dekat dinding tampak berbisik pelan ke temannya. Mereka mungkin mulai merasa ada yang tidak biasa dari cara pria ini berbicara dan membawakan diri. Sementara itu, seorang polisi dengan seragam lengkap dan pangkat bribka yang tergantung di pundaknya bangkit dari kursinya. Raut wajahnya terlihat tak senang, mungkin merasa terganggu karena ada warga yang datang menuntut sesuatu tanpa uang pelicin di tangan. Ia berjalan mendekat dengan gaya sok berkuasa, sambil menatap sinis pria di depannya, masih tak tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukan warga biasa. Namun Jenderal Abdurrahman tetap berdiri tenang, matanya mengikuti pergerakan bribka itu dengan seksama,
seperti macan yang menanti lawan membuka pertahanan. Bribka itu berhenti tepat di depan meja pelayanan, bersandar santai seolah hendak memulai transaksi harian. Dengan nada datar dan wajah angkuh, ia berkata, "Oh, motor itu bisa, tapi tebusannya 2 juta. Kalau nggak ada, nggak bisa keluar." Kalimat itu ia lontarkan dengan enteng, seolah bukan sedang menegakkan hukum, melainkan menawarkan barang curian.